Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nusana budiman sadonyo basu kita balik dalam budaya Minangkabau dan tak biasa kita akan mengangkat tema-tema topik-topik permasalahan seputar adat dan kita baharok nang namanya adat ko harus selalu kita jago dan kita lestarikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau nak awak menjago sia je lah. Nah, Nusana budiman sadonyo tadi di awal kita lah dibuka sama Dacen dengan saluang Singgalang ya, Daya? Iya, Saluang Singgalang. Tadi terasa mana kayak di tepi-tepi danau, ada riak-riak danau. Tapi aku tak gambar saja dah dek pandangan saluang Dacen ko. Terima kasih banyak Dacen dengan saluang Singgalang membuka kita di berada Minangkabau sore ko. Dan Nusana budiman sadonyo, tema pembicaraan kita kini ko adalah limbago adat Minangkabau di masa kini. Dan kita ketahui Nusana, limbago adat Minangkabau ko Allah lamo sabananya ado. Mungkin dari saja adonya adat Minangkabau itu sendiri lembago itulah ado. Dan kita ketahui mungkin kalau yang kenal jika kita samakan lembago dengan lembaga, maka mungkin yang bisa wak tangkok kini ko lembago ko adalah mungkin sepertinya kan, kemudian mungkin sepertinya ado di provinsi itu ado LKM. Tapi apakah seperti itu yang memang dipahami dengan dalam memahami kata lembago adat Minangkabau itu atau mungkin ada yang lebih dari itu? Kita akan membahas limbago adat Minangkabau di masa kini ko bersama narasumber kita yang hadir di studio bersama Faru di Siko di sana ada Mama Basrizal Mak Datuk Pangulu Basah. Assalamualaikum Mak Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Datuk sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yo, Mak Datuk, limbago ko kalau Faru yang generasi milenial lah, generasi kini ko lah Mak Datuk. Kalau Faru nangkok limbago ko mungkinnya kayak ayo mak panjago lah mungkin biar adek ko yang ketahui adek jan lakang dek paneh lapuak dek hujan ya mak yo. Kemudian dalam kehidupan orang Minangkabau sehari-hari dan adek ko adek diisi limbago dituangkan begitu ya mak. Tapi sabalun nak jauh berbicara kamu ko takai limbago ko mak. Farunyo sebagai generasi muda yang generasi panarih lah mungkin gitu mak yang melanjutkan estafet adat Minangkabau tadi itu. Ingin tahu dulu mak apa sih sabadannya limbago adat Minangkabau itu mak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manakan namo Faru. Ya ketek diberi namo dia ya Faru. Iya. Tapi kadang alun bagala lah. Mudah-mudahan kita doakan Faru ketek laban namo gadang lah begala. Amin amin. Kemudian tiupan salang sarweh. Iya. Dari Setara Jointan. Iya. Bang Cendra Setara Jointan. Alhamdulillah kebagian dari pelestarian ya seni budaya Minangkabau. Ambo Basrizal Datuk Pangulu Basah mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang terhormat Iko untuk berbincang-bincang sore ya dengan pemirsa sekalian. Tapi Ambo ingin memberikan penegasan bahwa Ambo tidak menjadi orang lebih tahu, lebih pandai daripada yang lain. Ya, ada pantun. Ya, alun bakile ala bakalam. Ya. Bulan disangku 30. Alun dikule, alun dikinyam, Rasulullah tiba dalam tubuh. Ilmu di Allah tersimpannya. Ya.
ambo bukan cerdik pandai ilmu di Allah tersimpannya. Kok senteng minta dibilai, tanduk itu sadat sapu sako. Jadi iya mak. Tema yang dibincangkan atau nak bincangkan sore ikut sebenarnya tema yang pokok ya berkaitan dengan Keminangkabauan. Terutama tentang limbago. Berbagai pendapat, berbagai definisi lah kita baca, lah kita dengar. Ya, tapi dalam kata pusako kita, ya secara umum dipahami bahwa limbago adalah ya gambaran atau lukisan, ya imajinasi, ya hasil dari proses pencernaan akal dan pikiran orang tua-tua awak dulu berdasarkan prinsip alam tak gampang jadi guru. Iya. Yang kemudian diformulasikan di dalam satu ungkapan ya tentang limbago, bahwa disebutkan bahwa nan kundi sakundinya, ya nan kundi sakundinya, nan sapantiang tali baja, ya nan gano do boleh tai ya, dikikih hinda abi, ya dikikih babi basi, ya dibasuh babi ayah, dibubui indak layu, diasa indak mati. Ya. Lalu dipesankan juga dalam ungkapannya lain sebagai generasi penerus ya Keminangkabauan dalam satu ungkapan supaya awak berjalan di limbago. Iya. Limbago jalan batampuah. Itu karajo nenek mama. Sarugo de iman tagua. Narako de laku awak. Iya. Jadi pesan-pesan itulah jalan. Iya. Nah, momentum awak berdiskusi kini mungkin iko mau ulang-ulang kaji. Betul. Ya. Iya mak. Dek lama bisa lupa, dek banyak bisa ragu. Iya. Pasal jalan dia bertampuh apa kaji dia berulang. Nah, kini awak mula ulang kaji. Nyo ndak kaji baru dah. Iya. Iko kaji lama awak ulang-ulang. Iko pasal lama yang kita tampuh balik. Karena kita tahu bahwa banyak hal yang kemudian bisa mengganggu ya kesetiaan awak terhadap Keminangkabauan. Dan itu mungkin acok juga kaji ndak berulang, acok pasal ndak bertampuh. dan mungkin itu juga berefek ke arah generasi penerus, mungkin generasi baru yang mungkin alah kalam bekolai dengan jalan itu. Pasti nenek moyang awak kalau menjalehannya, adek dipakai baru, Iya. baju dipakai usang. Logikanya kalau adek tidak dipakai nyusang. Ya. Jadi adek itu mesti dipakai. Bagi orang Minangkabau, beradek itu pakaian hidup. Ini tidak insidentil. Totalitas ini beradek. Duduk beradek, tagak beradek, berjalan beradek, mengecek beradek. Duduk surang beradek, duduk samu beradek. Sadunya beradek. Dan kita bersyukur ya menjadi generasi Minangkabau diwarisi dengan norma-norma yang luar biasa. Yang tadi dituangkan dalam ungkapan dibubui ndak layu diasa ndak mati dah. Ini berlaku ya universal. Nah, ikulah yang mengikat awak sebagai orang Minangkabau. Cuma karena berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya awak mulai banyak lupa dengan ajaran-ajaran itu, sehingga semangat ya untuk menjalankan itu kadang-kadang tidak dibari lakek paek, tidak ditakut lakek tabang gitu. Ya, mungkin ada kegiatan-kegiatan atas nama beradat, tapi sebenarnya melenceng dari adat itu sendiri. Nah, awak berprasangka baik bahwa itu semua terjadi bukan karena kesengajaan, tetapi mungkin karena kealpaan. Nah, itu mungkin tugas awak ya mengingatkan kembali. Karena kadang-kadang kadi cari guru ndak ada. Iya betul. Kadi baca kitab hilang loh. Sementara semangat awak yang menggebu-gebu untuk beraja, untuk beradat itu ya. Basuh jo istilah ya talambe da bagage. Awak ingin beradat tanpa tahu koridor adat. Akibat yang terjadi bukan konstruksi adat, bukan membangun adat, tapi destruksinya rusak tatanan itu jadinya. Perusakan adat malah. Ya, padahal niatnya pasti tidak merusak. Iya. Niatnya pasti ingin melestarikan, memperkuat ya limbago adat. Istilah limbago itu juga diterjemahkan secara beragam. Ya. Nah, dalam Perda Provinsi Sumatera Barat nomor 6 tahun 2014 tentang pelestarian lembaga adat juga di situ tidak jelas pengertian limbago adat. Ya. Di situ memang disebutkan lembaga adat adalah ya terdiri dari limbago dan lembaga.
Oh. Nah, nomenklaturnya pelestarian lembaga adat, tapi tidak dijelaskan tentang apa itu, ya. Beda limbago dengan lembaga. Lembaga. Ya. Nah, awak mencoba memaknai bahwa antara limbago dan lembaga itu tidak bisa dipisahkan, ini satu kesatuan. Tapi apakah sama itu, Mak? Ini beda. Tapi tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan, ibarat awak memisahkan tapak dengan jajak. Oh. Ya. Tidak ada lembaga tanpa limbago. Iya. Tidak ada lembaga adat tanpa limbago adat. Limbago adat. Ya. Kalau lembaga tanpa lembago adat, maka lembaganya sama seperti lembaga-lembaga yang lain yang tidak mengurusi, yang tidak mewakili kepentingan masyarakat adat. Ini tidak bisa dipisah, tapi bisa dibedakan. Nah, mungkin secara sederhana awak ingin katakan bahwa lembaga itu sebetulnya bingkai. Ya, dia bungkus, dia aksesori, boleh diberi nama macam-macam. Ya, tetapi isinya adalah limbago. Tadi. Nah, apa limbago? Ya, yang diwariskan oleh nenek moyang awak, ya, terkenal dengan limbago Nasapuluh. Apa tuh, Mak? Limbago Nasapuluh itu, ya, yang pertama itu dikategorikan dengan cupak nan duo. Ada cupak usali, ada cupak buatan. Ada undang nan ampe, ada kato nan ampe. Undang nan ampe itu undang luak dengan rantau. Ada dipahami bahwa regulasi dalam bahasa kini, ya, regulasi adat, ya, norma adat yang berlaku di rantau dengan di luak itu berbeda. Ya. Nah, itu tentang cupak dan duo, cupak usali dan cupak buatan. Kemudian undang nanampe, undang luak dengan rantau. Ya, ada undang nagari, ada undang isi nagari, ada undang 20. Undang 20 dipacah pula, undang 12, undang 8. Ya, lalu ada kato nanampe, kato pusako, kato mau pakai, kato dahulu, kato kemudian. Nah, limbago-limbago itu, ya, itu juga dipahami secara berbeda, ya, oleh masyarakat Minangkabau hari ini. Nah, kemudian ada juga pendapat, ya, yang mungkin, ya, mencoba untuk memberikan pengertian dalam konteks kekinian bahwa yang dimaksud dengan limbago itu adalah nagari, basuku, bakaum, ya, baindu, ya, baninye. Ya. Kemudian ada juga mengartikan bahwa ada pangulu, ada manti, ada malin, ada dubalang, atau dikenal juga dengan istilah, ya, orang nan ampe jini. Ada jo nan jini nan ampe. Itu apa beda? Nah, ada imam, ada kati, ada bila, ada kadi. Nah, itu limbago-limbago adat, ya, yang di Minangkabau, itu aktualisasinya beda-beda. Gitu. Tapi kalau mau mencari Minangkabau dalam pengertian teritorial, limbago-limbago adat tadi memang harus cari prakteknya di nagari. Ya, karena Minangkabau hari kini itu bukan lagi menjadi teritorial. Awak tidak punya wilayah Minangkabau, udah kan? Iya. Ya, karena awak dipengaruhi oleh teritorial administrasi, ya, bukan teritorial adat. Sehingga Sumatera Barat tidak bisa dikatakan sebagai teritorial Minang. Betul. Ya, sampai baju orang Minang jadinya. Betul, Mak. Ya. Kalau Sumatera Barat dianggap sebagai provinsi Minangkabau, pakai uji sampai. Karena Minang dalam pengertian genealogis itu melampaui batas-batas administrasi. Ya. Jadi kalau mau mencari limbago adat itu dipraktekkan seperti apa, ya, itu cari di dalam konteks Seningka Nagari. Nah, di Nagari ada lembaga namanya Kerapatan Adat. Itu lembaga adat itu mungkin yang dimaksud di dalam Perda nomor 6, ya, tahun 2014 tentang pelestarian lembaga adat, kemudian di dalam Perda Nagari, ya, nomor 7 tahun 2018 juga disebut tentang kerapatan adat. Nah, kalau wak cali, ya, kerapatan-kerapatan adat itu di sebagian kerapatan adat nagari strukturnya itu mesti mencerminkan struktur limbago adat. Betul, Mak. Ya,
Tapi di sebagian kerapatan adat mengalami moderasi. Ya. Muncul struktur baru, hasil kompromi baru. Misalnya ya, hasil kompromi baru itu kalau strukturnya itu berdasarkan lembaga adat, nagari-nagari nan punya pucuk bule misalnya ya, nagari-nagari Kota Piliang itu ada yang disebut dengan pucuk bule, pucuk adat. Otomatis sebenarnya menjadi pimpinan kerapatan adat. Ya. Tapi di banyak nagari itu sulit dipertahankan karena nan malaken baju pucuk adat itu kompetensi pribadi mungkin tidak memadai untuk ini menggerakkan lembaga kerapatan adat berdasarkan ketentuan-ketentuan, bukan saja ketentuan adat, ya, tapi ketentuan yang lain. Ya, kompetensi nenek mama itu paling tidak mencakup 3 hal. Supaya bisa menjalankannya fungsi-fungsi yang tadi. Pertama, ini harus paham dengan apa yang disebut dengan legal justice. Ya. Perundang-undangannya paham. Ya. Kini kok banyak nada paham undang adat, undang-undang negara gitu. Kadang-kadang paham dengan undang adat, tapi tidak paham dengan regulasi negara. Ya, seperti awak mengingkari bahwa awak hidup dalam suatu negara dan awak harus tunduk pada ketentuan negara. Mulai dari undang-undang dasar sampai ke regulasi ke bawah, misalnya yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk peraturan nagari. Ya. Kompetensi di bidang adat juga kita sepertinya harus bekerja keras, ya, memastikan pemangku adat kita memang kompeten secara adat, ya, tahunya dia fungsi-fungsinya, ya, dia tahu dengan fungsi-fungsinya. Kemudian kompetensi di bidang sara. Jadi 3 itu harus dimiliki satu orang. Iya harus. Jadi seorang pemangku adat, dia harus paham adat, dia harus paham sara, dia harus paham dengan undang. Ya, supaya dia bisa menjalankan fungsinya itu dengan baik. Karena nenek mama itu, pemangku adat itu dia kan fungsionaris adat. Fungsionaris adat, artinya dia orang yang harus menjalankan fungsi-fungsi adat. Kalau tidak, dia hanya menjadi aksesori adat. Ya, atribut adat dipakai, simbol adat dipakai, tetapi fungsi tidak paham sehingga fungsi tidak berjalan. Nah, ini yang sedang kita hadapi sekarang. Gitu. Nah, itunya, Mak. Nenek mama lebih kepada aksesori adat, kurang terlihat sebagai fungsionaris adat. Mak, limbago sabananyo, apakah memang Allah mungkin kini yang awak kenal lembaga adat awak itu namanya kan KAN. Ya. Mungkin kemudian di provinsi mungkin adanya Elkam. Ya. Apakah nenek moyang wak dulu letaklah mungkin kalau yang seperti kerapatan adat nagari itulah dibentuk dulu dari sabalu-sabalunya seperti itu, Mak, atau mungkin dari suku-suku saja, Mak? Ya, awalnya tentu ya lembaga adat itu hanya ada pada lingkaran kaum. Oke. Ya, jadi kaum, ya, kalau struktur adat, struktur nagari dalam pengertian dalam pengertian adat itu, ya, Batarata, Badusun, Bakoto, Wanagari, itu struktur. Kemudian Bakaum, Basuku, ya, baru Banagari. Jadi mulai dari Nkete. Dari kaum. Oh, dari kaum itulah ada limbagonya, Mak? Ada limbago, limbago kaum namanya. Ya. Kemudian karena Bakakambangan muncul suku. Ya. Kemudian karena Bakakambangan, Nagari lah. Nagari. Jadi ini tidak dimulai dari yang banyak, ada mulai dari yang Nkete. Gitu. Ini Batarata dulu, Badusun, kemudian Bakoto, baru Wanagari. Ini Bakaum dulu. Ya, baru kemudian Basuku, Banagari. Oke. Awalnya seperti itu. Nah, dari Nagari otomatis kan kalau bisa Kambangan, Nagari mungkin beko ke kecamatan, mungkin kemudian beko masuk ke kabupaten kota, kemudian masuklah ke provinsi, itulah yang kita kenal kini kok Elkam, gitu ya, Mak ya? Elkam sebenarnya organisasi yang berbeda dengan institusi kerapatan adat, ya, sejarahnya berbeda, fungsinya juga berbeda. Ya. Kerapatan adat itu institusi adat di nagari sampai duduknya lembaga adat nagari. Ya. Tempat duduknya lembaga adat di nagari. Ya. Representasi dari unit terkecil dalam negara itu namanya kaum. Ya. Jadi kerapatan adat itu sampai duduknya
sampai bermusyawarahnya lembaga adat dalam nagari. Nagari. Jadi lembaga KAN bukan lembaga untuk duduk personality, tapi lembaga adat sebagai representasi komunal. Komunalnya itu kaum tadi. Kaumnya tadi, ya, suku kaum. tadi mungkin. Beda dengan Elkam. Makanya Elkam dengan KAN tidak memiliki hubungan struktural. Oh. Ya, karena dianalogikan kan tak mungkin anak lahir dulu daripada ayah dah. Ya. Ya, kerapatan adat walaupun dengan penamaan yang berubah-ubah, dia ada sejak sebelum kita merdeka. Iya, oke. Dia ada sejak lama. Elkam kita tahu dia hadir karena kebutuhan sejarah waktu itu. Muncullah Elkam. Elkam tidak lebih dari sekedar sebuah organisasi kemasyarakatan. Jadi dia tidak memiliki hubungan, ya, bukan hubungan struktural, kan bukan subordinat, bukan subordinasi dari Elkam. Ya, karena itu keliru, saya kira, kalau dicoba membuat analogi bahwa hubungan KAN dengan Elkam itu seperti bapucuk bulik di Elkam, lalu baurek tunggang di nagari. Iya betul, Mak. Itu mengkerdilkan KAN. Oh, oke. Ya, itu mengkerdilkan KAN. Jujur, Mak, kalau sebagai Faru yang generasi muda, yang kalau mungkin pengetahuan kurang, Baraja mungkin yang alun dapet guru gitu ya, yang kami pahami itu di ilmu Manangguang, kemudian kami memahami dalam artian di nagari ada KAN, kemudian mungkin di pusatnya ada Elkam gitu loh, Mak. Jadi kami memahami Elkam itu punya ya subordinat gitu. Elkam adalah induk dari si KAN tadi, kan ada di nagari tadi. Ternyata tidak. Tidak, dan kita bersyukur ya pucuk pimpinan Elkam Sumatera Barat yang baru sudah mengembalikan posisi Elkam, relasi Elkam dengan KAN pada posisi yang sebenarnya. Ya, kalau sebelum ini ada kesan mau ditarik. Apa tuh, Mak, sawananya yang disambung sawana dari Elkam de KAN itu? Wak, sahan dulu, Mak. Yang dulu sana Budiman Sadonyo tetap bersama kami dalam Budaya Alam Minangkabau, dan kami akan balik setelah pesan-pesan berikut kok. Terima kasih Nusana Budiman Sadonyo masih bersama kami dalam Budaya Alam Minangkabau, dan tema kita kini kok adalah Limbago Adat Minangkabau di masa kini. Bersama narasumber kita ada Mamak Basrizal, Datuk Pengulu Basah. Mak Datuk. Ya. Tadi kita lah berbincang-bincang seketek terkait Limbago lah, dapat mungkin saketek mungkin gambaran lah mulai dapetan. Kemudian tadi terakhir di perbincangan awak terakhir tadi itu adalah ternyata tidak ada hubungan antara Elkam dengan KAN, dan kemudian dengan diangkatnya Ketua Elkam kini Pak Fauzi Bahar, itu yang beliau luruskan kembali bahwa tidak ada hubungan tadi antara Elkam dengan KAN. Itu bagaimana, Pak, prosedurnya atau caranya Mak Fauzi tadi itu, Mak, gitu loh, dalam malurihan kau balik gitu loh. Ya, setahu saya memang Elkam Sumatera Barat di bawah pimpinan Pak Fauzi Bahar, Datuk Nansati, telah membuat edaran dan disampaikan kepada Elkam Kabupaten Kota Sumatera Barat tentang hubungan antara KAN dengan Elkam. Iya, Mak. Ya, bahwa tidak ada hubungan struktural, tidak ada hubungan keorganisasian, ya. KAN bukan subordinat, bukan bagian, apalagi bawahan Elkam. Karena ini dua organisasi yang berbeda sejarahnya, ya, dan berbeda fungsinya, tugasnya. Ya, misalnya gini, KAN itu ada di setiap nagari. Betul, Mak. Ya. Iya. Sepanjang menyangkut adat selingkan nagari, bapucuk boleh borek tunggang di kerapatan adat nagari. Oh, di KAN. Di KAN. Dan di Minangkabau diingatkan bahwa tidak boleh ada yang lebih tinggi daripada pucuk. Sepanjang urusan nagari, bapucuk boleh di kerapatan adat nagari. Ya.
ketika kita bicara tentang adat Selingkah Nagari, maka kita harus tahu bahwa adat Selingkah Nagari mesti diletakkan di dalam koridor adat Sabatang Panjang tentang Keminangkabauan. Itu lembaga yang tadi yang saya sampaikan tadi. Ya, cepat nan duo, undang nan nampe, kato nan nampe. Adat Selingkah Nagari tidak boleh keluar dari lembaga adat nan 10 itu. 10 tadi. Ya. Elkam, ya, keberadaannya itu karena kebutuhan sejarah waktu itu. Apa tuh, Mak? Ya, kebutuhan sejarah karena kita tahu bahwa Elkam lahir dalam satu kemelut politik kebangsaan kita. Ya, kita tahu pada tahun 60-an itu ya ada pemberontakan PKI, ya. Lalu para pemimpin kita waktu itu memang ingin memastikan bahwa pemangku adat di Minangkabau ini harus bersih dari paham-paham, ya, paham-paham komunisme, ya, yang sampai hari ini masih kita pertahankan. Karena itu di era reformasi, di era Orde Baru, Elkam ikut serta, ya, di dalam proses administrasi pengangkatan seorang pengulu. Ada surat dari camat, ada surat dari Dan Ramil untuk memastikan bahwa yang bergelar ini, ya, tidak tersangkut dengan ideologi paham komunis. Kepentingannya itu. Dan yang diangket tadi itu kepentingannya untuk apa tuh, Mak? Untuk jadi nenek maan, jadi kepala kaum. Ya, untuk kepala kaum. Nah, itu tapi, bagian dari orang Minang. Ya, tapi waktu itu pun ya, waktu itu kannya tetap tidak punya hubungan, ya, struktural dengan Elkamnya. Tidak punya hubungan. Nah, dalam bahasa yang lain sebetulnya Elkam kehadirannya lebih pada kepentingan menjaga adat Sabatang Panjang. Dia tidak boleh masuk ke Nagari. Karena Nagari sepenuhnya menjadi otoritas kerapatan adat Nagari. Nah, ini berjalan di era Orde Baru, berjalan relasi seperti itu. Antara Elkam dengan Kan. Kan, ya. Karena Elkam tahu porsinya. Kalau menyangkut urusan Selingkah Nagari, ya dia nggak mau ikut. Kini mungkin ada dan balik, Mak. Apakah yang termasuk dalam urusan yang Selingkah Nagari dan apakah yang termasuk dari kemudian yang mungkin yang lebih apa tuh, Mak? Elkam mungkin? Iya, yang Selingkah Nagari itu kan adat istiadat. Ya, adat istiadat. Misalnya prosesi tata cara gitu ya. Tata cara pengangkatan seorang pengulu. Tata cara alek kawin. Itu urusan Selingkah Nagari. Itu kan. Dan setiap nagari berbeda-beda, ya, adat istiadatnya. Dan ini kekayaan Khasanah Minangkabau yang harus kita pertahankan gitu ya. Tapi misalnya begini, prinsip adat Sabatang Panjang itu mangke pengurus mufakat kaum. Itu prinsip Sabatang Panjang. Tetapi terjemahannya, ya, implementasi setiap nagari itu bisa beda-beda. Ya, itu dihormati. Ya. Jadi kalau muncul persoalan musyawarah di nagari, maka selesainya di nagari. Karena nantau dikili-kili jawi, nantau dipasuk-pasuk ayam. Tidak boleh ada orang lain, lembaga lain yang merasa lebih tahu tentang urusan yang terjadi di Selingkah Nagari. Urusan ndak puak masa orang anda, ya ndak boleh. Karena orang Sanagari itu dia punya hubungan genealogis, ya. Nyusapa maluannya orang Badung sana, karena mereka punya hubungan kekeluargaan, kekerabatan yang kuat. Kalau yang pemaluan salah surang berarti sama mencabik baju dado. Mencabik baju di dado, kemudian sama aja mengakak jamu. Banyak ayam mencetok. Ya. Apalagi di era sekarang banyak kepentingan kan, banyak institusi. Ya, kalau dihubungkan dengan kepentingan politik, dengan warna-warni kepentingan politik, kalau diundang masuk ke nagari, ya, dia cenderung membawa potensi gaduh di nagari. Karena dia pasti membawa kepentingan institusinya ke dalam nagari. Oleh karena itu, kita harus jaga betul, kita backup betul institusi lembaga yang ada di nagari ini. Nah, tidak boleh ada intervensi, intimidasi gitu ya. Nah, Elkam semangatnya semestinya memfasilitasi supaya kerapatan adat ini makin lama, ya, makin kuat dan mampu menjalankan fungsi-fungsinya. Antara lain fungsi penyelesaian sengketa misalnya. Mereka harus diberdayakan. Ya, di Kan. Lalu kita lihat misalnya sekarang di pemerintah provinsi sudah sejak tahun 2018 ya menetapkan peraturan daerah nomor 7
tahun 2018 tentang nagari sebagai turunan dari undang-undang desa yang menempatkan KAN sebagai badan permusyawaratan tertinggi di nagari. Tapi hari ini kita lihat nyaris belum ada satu kabupaten kota pun yang merespon. Dan kita berharap ya lembaga seperti LKAM bersuara keras. Ya, lembaga-lembaga adat ya yang bercirikan ormas atau LSM mestinya ikut serta mendorong agar tumbuh satu kemauan politik di kabupaten kota untuk menindaklanjuti peraturan daerah tentang nagari yang telah diundangkan oleh pemerintah provinsi sejak tahun 2018 itu. Nah, kalau itu terjadi ya, maka kan itu akan semakin kuat dan SDM-nya harus kita tingkatkan supaya bisa mereka melaksanakan fungsi. Contoh misalnya, ya, sekarang kan kita mengenal ada kebijakan dari pihak kepolisian tentang restoratif justice. RJ. Iya, RJ. Sebenarnya kalau Perda 07 itu dieksekusi, lembaga itu mengamanatkan peradilan adat nagari. Iya. Ya, peradilan adat nagari. Ini tugas lembaga adat nagari. Ya. Dijelaskan kalau terjadi sengketa konflik di nagari, sengketa adat, selesai di sako nagari. jepu sako, ya diselesaikan oleh peradilan adat nagari. Secara prinsip bajanjang naik batanggo turun. Ya. Kusik bulu paruh menyelesaikan, kusik rambui abuk menyelesaikan. Tapi kalau misalnya konsep RJ itu membuka ruang kepada pihak lain satu, saya ragu. Ya, ada lembaga lain satu loh mencikarai orang badusana di nagari, ya, dan mereka belum tentu senagari, belum tentu sasuku juga. Ya. Wah, ini justru akan berpotensi menimbulkan masalah. Yang lebih besar dan lebih kacau lagi. Jadi jangan bicara RJ tanpa bicara penguatan KAN. Betul. Ya, ya, nggak boleh orang lain ya merasa angel lo tadah percawan. Ya. Kan orang bermasalah belum tentu mau juga membawa masalahnya ke lembaga lain. Oh, kalau ke situ, maaf, kami tidak mau dah. Iya, iya. Bahwa ke situ lah kami duduk, bahwa orang itulah mengundang kami sianya. Ini akan muncul. Ya, tapi kalau dikembalikan ya, ke lembaga adat, kusik bulu para menyelesaikan tadi, ikut urusan mamanya selesaikan. Ya, semangatnya itu semangat badun sana. Tapi kalau orang luar tidak mungkin ditumbuhkan rasa badun sana. Iya, betul. Ya, karena kan tidak punya hubungan emosional, kultural, senagari indah, sasuku indah, ya kan, sasaku indah, sapu-saku indah. Tidak maunya pastinya pasti suruh, tidak mungkinnya bercerita. Iya, iya. Ya, tidak mungkinnya mengumbar persoalan Dapuannya. itu kan hai dapuannya gitu. Ya, jadi bicara tentang RJ, tidak kita bicara tentang penempatan lembaga lain pada posisi yang menentukan. Kuncinya ada di kerapatan adat nagari. Nah, ambo kan ketua KAN ya kah? Iya. Ya, ambo ketua KAN Nagari Batu Tabah. Ya lah 8 tahun. Jadi kami gitu ya. Kalau kusik bulu kami nyelesaikan. Iyalah. Jangan ada orang lain. Kalau orang lain satu, beko ada udang balik batu. Betul. Ya kan? Dan akan memunculkan banyak celah-celah beko. Kalau orang lain satu, siapa tahu di situ berperan ya. Dan apa namanya menjadi pantangan adek berjalan kunyang dek kuni lamat santan. Terjadi prosesi gratifikasi suap dan sebagainya kan. Itu kalaupun ada penyelesaian, rasanya penyelesaian yang semu gitu ya. Berarti jalan salah satunya adalah penguatan KAN. Ya. Yang dibarengi mungkin dengan kebijakan yang baru gitu dan itu yaitu RJ tadi, restoratif justice tadi, Pak. Kalau kemanakan nambo diselesaikan de orang tersinggung ambo. Iya. Kalau masalah nagari ambo diselesaikan di lembaga lain dan tidak sanagari jambo, iya, ambo rasa orang tersinggung sadonya. Betul. Ya. Apa fungsinya sebagai nenek mama? Bentuk nak kapalu. Sekami kok. Betul. Gitu. Iya. Ya kembalinya ke KAN. Karena itu jangan kita merasa dengan kebijakan yang dibuat oleh Mabes Polri ini kita syukuri, tetapi dia masih terkoneksi ke institusi KAN, karena di KAN itulah duduk lembaga adat. Di LKAM belum tentu. Oke. Ya, saya nggak tahu persis rekrutmen kepengurusan ke LKAM itu seperti apa. Oke. Apakah fungsionaris LKAM itu betul-betul orang yang di nagarinya itu
ditarik ke naik balai. Ya. Karena belum tentu dia naik balai. Ya. Ini kan misalnya kasih contoh ya. Orang masih sulit membedakan ya. Mana datuk, mana pengulu. Betul. Belum tentu semua datuk pengulu. Belum tentu. Tapi pengulu pasti datuk. Datua. Ya. Datuk itu gala. Pengulu itu otoritas, jabatan. Jabatan. Ya. Bisa saja bagala datuk tapi tidak Dapat punya jabatan. kekuasaan, tidak punya jabatan. Ini tidak naik balai dah. Ya. Ini tidak ada orang bayar. Ya, sementara duduk di institusi lembaga adat seperti yang kita sebutkan tadi, dia petinggi misalnya Sumatera Barat. Katakanlah ya, di satu nagari, kau datuk Tunggana itu kampung bukan pengulu. Ya, di lembaga yang pimpinnya duduk di mukonya bagi pituah. Tiba di kampungnya duduk orang ke bawah tuh. Ya, karena dalam struktur adat di nagarinya memang duduknya di bawah. Iya. Ya kan? Okay. Nah kalau ketuakannya diundang ke dalam forum ya, yang si datuk yang bukan pengulu tadi duduk di muka, nyo keluar tuh. Sajak nagari bertunggu, belum pernahnya datuk tu duduk di muka dan ledo. Tinggi lah pada kami, tidak mungkin. Iya. Ya. Ini kan soal rekrutmen kepengurusan harus pasti-pastian. Oleh karena itu saya sarankan organisasi-organisasi ormas-ormas atau LSM yang menjalankan fungsi pelestarian pembinaan Minangkabau ini memastikan siapapun pengurusnya memang memiliki legitimasi, legalitas dan legitimasi di kerapatan adat nagari. Jadi yang dihormati di nagari lah, yang dihormati di provinsi. Yang disambah di nagari lah, itulah yang disambah di provinsi. Jangan dibalik. Mak, nan limbago tadi kok mak, limbago adat kita tadi itu kan kita adonya nampaknya yang dikan tadi kalau nagari. Ya. Kalau hidup di kota kok mak, ini katakan Faru, awak hidup di kota Padang. Dalam artian awak nak mengenal istilahnya nagari, mungkin awak mengenal namanya kelurahan. Ya. Dan di nagari itu adokan. Ya. Dan di kelurahan Raso Faru tidak semua memiliki yang namanya kerapatan adat gitu loh, Mak, di kelurahan. Ya. Mungkin ada beberapa mungkin yang punya kerapatan adat tuh, tapi tidak semua begitu loh, Mak. Di mata limbago tadi itu, Mak, dalam artian ketika inyo sadang alah bacampu kan kalau di kota kan tanah rantau kok, Mak. Padang kan tanah rantau. Seolah orang tibu kamari. Baca ruang manual limbago tadi. Ada jalan limbago tapi harus batuang. Gitu loh, Mak. Tapi ada pasan-pasan berikut lo Mak untuk dosa anak kita dari rumah dan dosa anak Budiman Sadonyo tetap bersama kami dalam Budaya Alam Minangkabau. Terima kasih Nusa Anak Budiman Sadonyo masih bersama kami dalam Budaya Alam Minangkabau dan tema kita kini adalah limbago adat Minangkabau di masa kini bersama narasumber kita yaitu Mamak Basrizal, Mak Datuk Pangulu Basah. Mak, tadi awak terakhir tadi itu sebelum jeda tadi adalah baa tibonyo di adalah perkotaan, adat di perkotaan. Intinya tadi yang saya tanyakan Mak. Dalam arti kok RJ tadi, restorasi justice tadi kecek Mamak yang harus itu diberlakukan dengan penguatan adanya kan. Sedangkan awak ketahui di perkotaan mungkin di daerah tingkat kelurahan ataupun mungkin di bawah itu ataupun di atas kecamatan gitu di atasnya. Nah ada yang mungkin kalau Faru sendiri Mak tinggal di Padang kok, nah ada yang Faru nampak itu yang seperti kerapatan adatnya gitu loh Mak. Ketika yang bermasalah itu nantinya anak yang tinggal di kota, restorasi justice, penguatan kan, kamanya pai Mak. Gitu loh. Kalau memang di nagari, di kabupaten, adokannya. RJ bisa dilaksanakan dengan penguatan kan. Nah kalau kami di kota itu bagaimana Mak? Ya terima kasih. Ya menarik ya. Jadi kata pesako yang ditinggal dari orang tua-tua dulu ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
itu bukan hanya berlaku untuk orang Minang yang merantau, tapi juga berlaku untuk orang yang merantau ke ranah Minang. Ya. Penggunaan istilah orang asli, orang pendatang, Ambo tidak terlalu sepakat dengan penggunaan istilah itu. Ambo cenderung menggunakan istilah kan badahulu kemudian. Karena seluruh hawaku seharusnya pendatang. Ya. Ya. Indah ada orang Minang ke membuset dari bumi, menitiak dari langit. Nah, nado itu berdahulu kemudian. Adek datang dahulu, mengali semua mematah rantiang. Adek datang kemudian, inggok mencangkam tabang masih tungku, masih tumpu. Ya, dakek mencari rindu, jauh mencari suku. Ditinggal mama, ditapati mama. Kalau awak merantau ke Kota Padang, cari mama sih kok. Dalam arti satu suku. Iya. Kan suku itu ada rumpun-rumpunnya, ada cabang-cabangnya. Betul. Kalau ndak ada yang persis sama, Asia yang serumpun. Kan suku induk tampe. Beko awak tinggal cari kemana pasnya masuk. Cupak tetagak diisi lembaga tapi daerah batuang. perkotaan yang mama untuk tampe kami bapulang itu apa kala ada tuh mak rumpunnya itu. Kan mestinya siapkan. Mesti lembagakan tadi, yang di situ ada lembaga adat, itulah tapatan awak. Dan itu tidak harus orang yang berasal dari luar saja. Misalnya, boleh tidak orang Jawa, orang Minang? Menurut Amba boleh ya? Kamana kanan? Batali Budi, boleh ya? Ya, boleh nanya dari Sumatera Utara. Sepanjangnya Islamnya boleh ya? Jadi kemenakan. Ya, apakah itu dengan Malako dulu? Ya, Malako. Itu nanti enggak mencangkam tabang setumpu tadi. Itu bahasa lainnya sabitnya Malako. Tadi. Ditinggalnya mamanya di kampungnya, tapati mama baru. Okay. Ya, nah kalau kembali ke Perda 07 tentang nagari, semangatnya adalah berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2004 balik tentang desa itu, ya, ikut sertanya lembaga adat di dalam penyelenggaraan pemerintah nagari. Itu kata kuncinya, itu yang menjadi pilihan, ya, di Perda 07. Jadi pemangku adat dalam Amerika, kerapatan adat ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintah nagari. Regulasi daerah sebelumnya itu memisah urusan adat diserahkan oleh KAN, urusan pemerintah dilaksanakan oleh pemerintah nagari. Ada yang namanya wali nagari bersama BAMUS misalnya, ada wali nagari bersama BPRN kalau di tanah datar misalnya, itu pemerintahan. Lalu KAN hanya mengurusi urusan adat, dipisah selama itu. Padahal selama itu nenek mama satu dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Itu yang hilang dengan adanya Undang-Undang Nomor 579. Tapi Undang-Undang Nomor 6 mencoba membuka peluang itu balik. Dan kebijakan politik Sumatera Barat, gubernur bersama DPD Sumatera Barat akhirnya memilih, ya, untuk mengembalikan urusan pemerintahan nagari ke kerapatan adat negari. Makanya kan ditempatkan sebagai badan permusyawaratan tertinggi. Nya ikut serta memilih oleh negari. Kalau untuk di perkotaan, Mak? Kalau untuk di perkotaannya, di perkotaan itu kan ada pilihan sebetulnya. Ada pilihan apakah awak akan kembali ke nagari seperti di kabupaten itu, atau awak mau tetap berkelurahan atau tetap berdesa. Dan yang lebih penting, eksistensi, ya, nagari di perkotaan seperti ya, itu yang tidak pernah dikaji serius. Betul. Ya, ya. Tapi nagari tidak di kota tidak diseriusi. Tapi itu mungkin kita bahas di awak ingin ada regulasi seperti itu yang mengatur tentang eksistensi nagari di perkotaan. Bisa jadi nanti akan ada, ya, misalnya, ya, adek selingkah nagari, buek bisa selingkah kelurahan. Ada perbuatan, ada regulasi, ya, ada otoritas, ya, menjalankan fungsi RJ tadi. Tapi tetap, ya, ini punya hubungan, punya relasi, ya, kekerapatan adat. Betul. Ya, karena yang akan dijalankan itu adalah pelanggaran-pelanggaran adat. Misalnya di KAN ada keputusan yang melakukan perbuatan ini dan itu, cemo dan sebagainya, ada denda misalnya. Iya, betul. Tapi kalau itu tidak di backup oleh negara, kan bisa menjadi perbuatan pidana misalnya. Itu yang harus dicegah itu. Misalnya membawa bini orang, itu kan sumbang. Bisa karena itu. Ya, diundang apa? Diundang nandualeh, ya, bisa karena itu. Nah, ini yang kita coba, ya, di forum yang lain supaya eksistensi nagari, eksistensi lembaga adat di nagari di perkotaan
itu harus diperkuat. Kalau kita mau serius berminangkabau, tapi kalau tidak, memang ya punya gisi lah. Ya ada yang tidak dipakai ya usang, hilang. Iya. Ya. Saya kira itu pesan yang disampaikan. Jadi, dan terima kasih banyak Mak Bas Rizal, Mak Datuk Penghulu Basah. Terima kasih. Ko sakit ataupun mungkinlah kola banyak. Iya, makin ke ujung lah makin ngangik pembicaraan kita Mak, dan insya Allah mungkin nanti akan ada pembahasan kita selanjutnya masih terkait limbago adat Minangkabau, dan kita akan dalami balik Mak terkait limbago ko agar yang Minang tadi itu pakai Cik Mak tadi tidak punah dan tetap pakai dalam kehidupan kita. Iya, harus diperkuat, dia tidak boleh dilemahkan apalagi jadi yang kalah. Kita tunggu Faru Bagala. Siap Allah, insya Allah. Amin amin rabbil alamin. Terima kasih Mak Datuk, terima kasih Dacen ko Rajo Intan. Iya. Dan terima kasih banyak Nusanak Budiman Sadonyo Allah menyaksikan budaya Minangkabau dengan tema Limbago Adat Minangkabau di masa kini. Insya Allah mungkin kita akan bahas lebih lanjut di episod selanjutnya. Dan akhir kata Ambo Muhammad Irhas Fakhrudin Saratus selaku rumah tugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.